Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harta Herul Fadila dengan nomor NIM 2212 1811040. Saya dari kelas Teknik Elektro Reguler Sore. Di sini saya akan sedikit menjelaskan perihal tentang wireless teknologi. Apa itu wireless teknologi? Di sini wireless merupakan suatu hubungan telekomunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk dapat mengganti media kabel sebagai alat transfer datanya. Jika LAN atau yang memiliki kepanjangan Local Area Network masih menggunakan kabel sebagai media lintas data, sedangkan wireless menggunakan media gelombang radio atau udara. Penerapan dari aplikasi wireless network ini antara lain adalah jaringan nirkabel di perusahaan atau mobile communication seperti handphone dan HT. Di sini pun ada berbagai macam-macam tipe dari teknologi wireless, antara lain satu, wireless personal area network atau yang bisa disingkat dengan WPAN. Dua, wireless wide area network atau yang bisa disingkat dengan WWAN. Dan ketiga ada wireless local area network atau yang bisa disebut WLAN. Apa sih kelebihan wireless? Kelebihan wireless itu terdapat banyak kelebihan wireless. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menetapkan sedikitnya beberapa kelebihan dari wireless. Yang pertama, dapat membangun jaringan dengan lebih mudah. Kedua, untuk direlokasikan sangatlah mudah. Ketiga, murah dalam pemeliharaannya. 4. Infrastruktur yang lebih kecil. 5. Dapat dengan mudah dikembangkan. 6. Sumber file dapat dengan mudah dipindahkan tanpa harus menggunakan kabel. Dan yang 7, yang terakhir, mudah diinstal dan dapat dipakai di kantor ataupun di rumah. Nah, di mana ada kelebihan, tentu akan ada kekurangan. Di sini pun ada beberapa kekurangan dari wireless itu sendiri. Yang pertama, keamanan yang dimilikinya rendah. Kedua, memiliki delay yang besar. 3. Produk yang banyak jenis dan ada yang tidak cocok untuk digunakan. Kualitas sinyal dipengaruhi cuaca yang ketika cuaca cerah, maka akan membuat koneksi menjadi baik, dan ketika cuaca yang buruk akan melambatkan koneksi yang diterima. Yang kelima, investasinya dibilang cukup mahal jika dibandingkan dengan pemakaian kabel. Dan yang keenam, dapat terjadi penyadapan jaringan yang lebih besar jika dibanding dengan menggunakan kabel. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, bagaimana sih cara kerjanya wireless? Nah, jadi cara kerja wireless itu seperti ini. Wireless disebabkan karena komputer mempunyai built transceiver seperti walkie-talkie. Transceiver yang disebut dengan adapter wireless. Adapter wireless melakukan sejumlah pekerjaan. Yang pertama, mendeteksi apakah terdapat jaringan wireless di sekitar komputer melalui radio dan juga tuning menghubungkan penerima untuk mendeteksi setiap ada sinyal yang masuk. Setelah ada sinyal terdeteksi, untuk menghubungkan yaitu melalui SIG dan autentikasi pengguna. Apapun data yang dikirimkan dari komputer atau melalui laptop atau notebook diubah melalui adapter wireless dari bentuk digital 0S dan 1S menjadi sinyal radio bentuk analog. Konversi sinyal data digital ke bentuk analog disebut dengan modulasi. Sinyal data digital ditumpahkan ke gelombang radio analog. Beberapa prinsip kerja wireless yang berbeda untuk melakukan hal ini, sehingga bagian data digital akan lebih banyak dapat dibawa oleh gelombang radio analog. Teknik yang dipakai untuk modulasi menentukan kecepatan dari transfer data jaringan wireless. Lalu sinyal radio yang disesuaikan biasanya mempunyai frekuensi lebih dari 2,4 GHz yang diterima oleh sebuah router wireless ataupun sebuah wireless adapter. Sebuah router wireless yaitu suatu stasiun penerima dari jaringan wireless. Hal tersebut dikonversi dari sinyal data radio ke dalam bentuk sinyal digital oleh sinyal demodulating dan mengirimkan melalui koneksi kabel internet ke jalur super informasi yang disebut dengan internet. Nah, selanjutnya cara kerja dari wireless ini adalah proses sebaliknya saat menerima informasi pada komputer melalui jaringan wireless. Kali ini router menerima data digital dari internet dan juga memodulasi dalam bentuk analog. Lalu kemudian antena adapter wireless menerima sinyal analog, dimodulasi dan demodulasi kembali ke dalam bentuk digital lalu ditransfer ke dalam komputer. Sebuah teknologi yang membuat semua ini terjadi karena adanya jaringan wireless. Link yang penting dalam jaringan wireless adalah router dan adapter wireless atau Wi-Fi. Pada saat ini kebanyakan laptop maupun komputer dilengkapi dengan hardware dan juga software wireless atau Wi-Fi. Jaringan hotspot wireless dan daerah di sekitar router wireless yang mempunyai kekuatan sinyal yang tinggi. Tentu saja cara kerja wireless melakukan transfer data yang lebih cepat di jaringan wireless ini. Nah, setelah tadi sedikitnya saya menjelaskan mengenai kelebihannya wireless, kekurangan dari wireless.
dan prinsip kerjanya, bagaimana sih cara kerjanya wireless, sedikitnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kali ini saya akan bahas sedikitnya perkembangan teknologi mengenai wireless dari mulai generasi pertama sampai generasi berikutnya. Di generasi pertama ini bisa disebut dengan 1G. Pengembangan teknologi nirkabel ditandai dengan pengembangan sistem analog dengan kecepatan rendah atau low speed dan suara sebagai objek utama. Dua contoh dari pengembangan teknologi nirkabel pada tahap pertama ini adalah NMT atau Nordic Mobile Telephone dan AMPS atau Analog Mobile Phone System. Nah, itu untuk generasi yang pertama. Dan untuk generasi kedua atau yang bisa disebut dengan 2G, pengembangan teknologi nirkabel dijadikan standar komersial dengan format digital. Kecepatannya dari rendah sampai menengah, contohnya GSM dan CDMA 2001 kali RTT. Sebelum masuk ke pengembangan teknologi generasi ketiga atau yang biasa disebut dengan 3G, banyak pihak yang sering menyisipkan satu tahap pengembangan generasi 2.5G, yaitu teknologi komunikasi data wireless secara digital, kecepatan menengah hingga 150 KB per second. Teknologi yang termasuk kategori 2.5G adalah layanan berbasis data seperti GPRS atau General Packet Radio Service dan HG atau Enhanced Data Rate per GSM Installation. Pada domain GSM dan PDN atau Packet Data Network, pada domain CDMA. Nah, sebelum itu disinggung mengenai generasi ketiga atau 3G, di sini pun ada keterangannya, sedikit keterangan mengenai 3G. 3G itu adalah generasi digital dengan kecepatan yang tinggi yang mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi atau high speed dan aplikasi multimedia. Untuk pita lebar broadband, contohnya seperti CDMA atau dikenal juga dengan UMTS dan CDMA 2001X FPDU. Dan yang untuk generasi keempat atau yang sedang generasi terbaru yang bisa disebut dengan 4G adalah nama resmi dari teknologi 4G ini menurut IAEA atau Institute of Electrical and Electronic Engineers adalah 3G and beyond. Sebelum 4G, high speed downlink packet access atau HSDPA yang kadangkala disebut sebagai teknologi 3.5G telah dikembangkan oleh WISDMA. Sama seperti UVDO mengembangkan CDMA 2000. HSDPA adalah sebuah protokol telepon genggam yang memberikan jalur evolusi untuk jaringan Universal Mobile Telecommunication System atau UMTS yang akan dapat memberikan kapasitas data yang lebih besar sampai 14,4 megabit per detik arah turun. Untuk meningkatkan kecepatan akses data yang tinggi dan full mobile, maka standar IMT 2000 ditingkat lagi menjadi 10 Mbps, kemudian 30 Mbps, dan 100 Mbps yang semulanya 2 Mbps pada layanan 3G. Kecepatan akses tersebut dapat dengan menggunakan teknologi OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing dan Multi-Carrier. Di Jepang, layanan generasi keempat ini sudah diimplementasikan di negara kita. Kita dapat mengikuti secara sederhana perkembangan teknologi ini. Mulai dari teknologi 1G berupa telepon analog atau PSTN yang menggunakan seluler, sementara teknologi 2G, 2.5G dan 3G merupakan ISDN. Indonesia pada saat ini sebenarnya baru saja memasuki dan memulai tahap 3.5G yang biasa disebut sebagai HSPDA atau High Speed Downlink Packet Access yang mampu memberikan kecepatan akses hingga 3,6 MB per second. Termasuk koneksi pita lebar atau broadband connection. Berkaitan dengan teknologi itu sendiri yaitu 4G, SIP adalah protokol inti dalam internet telepon yang merupakan evolusi terkini dari Voice over Internet Protocol maupun Telepon over Internet Protocol. Nah, setelah saya menjelaskan sedikit panjang lebar mengenai tadi berbagai macam jaringan, sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai multiple access. Apa itu multiple access? Multiple access merupakan suatu teknik yang memungkinkan satu titik base station dapat diakses oleh beberapa titik yang saling berjauhan, subscriber station. Nah, dari sini pun ada dasar multiple access di mana ada 3, yaitu FDMA atau Frequency Division Multiple Access, yaitu pembedaan antara satu saluran dengan saluran lain menggunakan pembedaan frekuensi. Yang kedua, TDMA atau Time Division Multiple Access. Pembedaan antara satu saluran dengan yang lain menggunakan pembedaan waktu atau penjadwalan. Dua, dapat dilakukan dengan menggabungkan dengan FDMA. Ketiga, satu frekuensi FDMA menyalurkan beberapa slot TDMA. Yang ketiga ada CDMA.
CDMA atau Kode Diffusion Multiple Access, yaitu pemedahan antara satu saluran dengan saluran yang lain menggunakan pemedahan kode FDMA. Di sini pun saya akan menjelaskan sedikit mengenai arsitektur sistem seluler, di mana arsitektur sistem seluler ini merupakan sistem komunikasi seluler tersusun atas tiga komponen utama, yaitu Mobile Station atau MS, Base Station System atau BSS, dan Network System atau NS. Gabungan dari patahan tersebut dinamakan Mobile System for Mobile Communication atau GSM. Gambaran koneksi dari ketiga patahan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini, di mana MS, BTS, BSC, MSC, GMSC, dan lain-lainnya saling terhubung atau menyalurkan. Di sini pun ada mengenai sedikit Mobile Station MH, yaitu Mobile Station merupakan perangkat yang dibawa oleh kita, pelanggan atau pengguna itu telepon genggam handphone disebut mobile karena selalu kita bawa kemana-mana. Peralatan ini yang berfungsi sebagai penerima dan pengirim data baik suara maupun teks. Mobile Station terdiri dari dua komponen utama, yaitu mobile equipment handphone dan SIM card-nya. Di sini ada panjangnya Mobile Station. Mengenai penjelasan Mobile Station tidak akan bisa menjelaskan semuanya karena dengan durasi yang terbatas. Selain Mobile Station pula ada Base Station Subsystem, terdiri dari dua bagian, yaitu Base Transceiver Station atau BTS dan Base Station Controller atau BSC. Base Station Subsystem merupakan peralatan yang sistem mengendalikan hubungan antara radio dengan mobile station. Sedangkan BTS lebih dikenal dengan sebutan pemancar, terdiri dari dua komponen utama, yaitu pemancar gelombang, yaitu radio transmitter, dan penerima gelombang, radio receiver. Sedangkan BSC yaitu cara kerjanya mengatur hubungan radio antara satu dan beberapa base transceiver station atau BTS. Yang ketiga, network subsystem merupakan inti dari sistem seluler, di mana sini terjadi interkoneksi penghubung satu sama lain antara sistem internal maupun koneksi dengan sistem luar seperti telepon rumah. Network system terdiri atas Mobile Switching Center MSC, Gateway Mobile Switching Center GMSC, Equipment Identity Register AIR, Authentication Center AUCH, the Home Location Register HLR, dan Visitor Location Register VLR. Untuk masing-masing sendiri itu memiliki penjelasannya masing-masing. Di sini saya jelaskan sedikit saja. Saya jelaskan MNC sendiri merupakan jantung dari jaringan GSM yang mengatur hubungan antara HP yang memanggil dengan HP yang dipanggil. Sedangkan Gateway Mobile Switching Center yaitu adalah berfungsi sebagai gateway antara dua jaringan. Sedangkan Equipment Identity Register menyimpan track headset pada jaringan menggunakan IMEI. Untuk AUCH menangani tugas autentikasi dan enkripsi untuk jaringan. The Home Location Register adalah database besar secara permanen menyimpan data tentang pelanggan. Dan untuk Visitor Location Register, database yang berisi subset dari informasi yang terletak di HLR. Sekian yang bisa saya jelaskan. Di sini pun saya ada mengenai penjelasannya masing-masing sendiri. Cuma di sini saya tidak bisa menjelaskannya. Kalian bisa membacanya sendiri. Dan terdapat pula gambar-gambar skema-skemanya bagaimana satu jaringan yang lainnya bisa terhubung. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata dan maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Maaf bila ada penyampaian yang kurang jelas dan sulit dimengerti. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya Harta Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.